Isu. Ingat. Jadi isu tuh. muka saya sering masuk ke YouTube, Bang. Oh gitu. Gratis. Gratis dong. Semua waktu itu Mantap. gratis. Dipastikan aman. Untuk Kawan laut perlu ingat, mudik gratis wajib mendaftarkan diri dengan membawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Siapa? Syahbandar Tanjung Priuk menyapa. Salam Besti. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita balik lagi nih. Udah lama gak bikin podcast dan kita kembali lagi di podcast Siapa? Syahbandar Tanjung Priuk menyapa. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman sudah lihat semua di samping kanan saya ada tamu jauh-jauh dari kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya. Siapa lagi kalau bukan Abang Roni Fahmi sebagai Kepala Bidang Keselamatan Berlayar di KSU Tanjung Perak. Apa kabar Abangku? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Datang-datang ke sini nih mau ngapain sebenarnya nih? Kami datang tuh pengen tahu gimana sih podcastnya Tanjung Priuk. Aduh, sangat hebat ini teman-teman SMRT Tanjung Priuk. Jadi cuma mau studi banding gitu ya, mau ngeliat bikin podcast kayak gimana gitu ya. Oke. Nih teman-teman, ternyata kita nih di KSU Tanjung Priuk mendapatkan kehormatan kedatangan tamu dari kantor KSU Tanjung Perak. Studi banding gimana caranya atau apapun itu ngebikin podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba langsung aja nih praktekin. Kita langsung ngobrol santai sama bintang tamu kita. Cuma nanti mungkin saya yang ditanya-tanya nih kebalik kali ya. Oh iya, jelas. Oke, baik teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita coba ngobrol santai aja. Kedatangan teman-teman di sini. Sebelumnya saya tanya dulu nih kedatangannya Bang Roni ke sini mau ngapain aja ya Bang ya? Boleh tuh, boleh tuh. Bang, tadi datang ke sini tadi bilang udah mau bikin tentang SMRT kita ya di kantor Syahbandar Priuk gitu ya. Kemudian juga gimana pengen bikin podcast, dengar-dengar di Syahbandar Perak ini mau bikin ruangan podcast juga, mau bikin program podcast juga. Betul, ya Bang ya. Betul sekali. Oke, kira-kira apa yang Abang pengen ngobrolin di sini? Kita pengen ngobrolin apa? Terserah Bang. Kita pengen ngobrol santai. Ada sesuatu yang akan kita tanya kepada tuan rumah nih. Ya, mudah-mudahan bisa jawab ya. Nah, sekarang kita yang jadi ini hostnya gitu kan. Oke, siap. Oke, sebelumnya kita ucapin Besti dulu, bekerja dengan hati. Bekerja sepenuh hati. Bekerja sepenuh hati. Oke. Mas Anggi, siap. Ini Tanjung Priuk nih kan udah terkenal nih podcastnya nih. Amin. Video-videonya sudah di-sharing ke sosial media di Kementerian Perhubungan ya, khususnya Perhubungan Laut nih udah terkenal lah. Mudah-mudahan. Kira-kira langkah-langkah apa yang dibuat sampai sedemikian hebat ini podcast Tanjung Priuk nih? Ya, gitu. Oke Bang, yang pertama yang jelas podcast ini berjalan sebelum saya juga masuk di kantor KSU Tanjung Priuk ya. Jadi kalau nggak salah ini udah dirintis dari zamannya kepemimpinan Bapak Wisnu Handoko. Kapten Wisnu Handoko sudah mulai dirintis untuk membuat podcast ini. Kemudian lanjutkan lagi sama kepemimpinan Bapak Andi Hartono ya. Dan kita coba berlanjut terus sampai sekarang di bawah kepemimpinan kemarin baru dilantik Bapak Weku, Kapten Weku F. Karuntu ya. Dan jadi dari awal pembuatannya ini sudah dirintis dari dirintis oleh Bapak Wisnu Handoko untuk alat-alat atau semua studio di sini sudah dirintis oleh beliau. Dan juga waktu itu karena kita mendapatkan juara 2 kalau nggak salah dalam pembuatan video company profile, kita mendapatkan uang gitu ya senilai ya puluhan juta. Sehingga alhamdulillah tuh. Selamat. Alhamdulillah sehingga kita bisa membelanjakan uang tersebut dalam bentuk inventarisasi alat-alat seperti ini. Nah, ini salah satu terobosan juga nih. Terima kasih juga buat tim kehumasan dari pusat waktu itu bikin lomba itu. Mantap, keren. Nah itu, tapi tetap kita ngacunya juga sama SMRT pusat. Kita ngeliat podcastnya dari teman-teman di pusat, kita coba sadur nih di Priuk kita mau bikin apa podcastnya. Oke. Gitu sih. Kira-kira sukanya apa nih
paling sukanya apa tuh? Sukanya kalau bikin podcast gini, muka saya sering masuk ke YouTube, Bang. Oh gitu. Lebih sering terkenal ya. Walaupun udah terkenal tapi tambah terkenal lagi ya gitu. Mudah-mudahan sih terkenal yang baik ya, yang amin, baik-baik. Amin. Ya sukanya gini, kita banyak tamu, banyak ilmu banget terutama gitu ya. Kita bisa ngobrol sama teman-teman yang narasumber bidang teknis, kita lebih tahu gitu ya, sehingga kami di sini yang urus kehumasan juga lebih tahu bagaimana sih di bidang-bidang itu di perhubungan laut, teknis. Contoh kita coba angkat waktu itu pernah gerai pas kecil gitu ya. Apa sih tujuan pas kecil? Kemudian kita juga pernah bikin tentang keselamatan berlayar, apa saja di keselamatan berlayar, sehingga kita coba bisa memberikan atau mengedukasi atau informasi kepada masyarakat. Ya, supaya lebih luas jangkauannya dengan media-media sosial seperti YouTube gitu loh, Bang. Benar. Sukanya kayak gitu. Jadi kita nambah ilmu juga sih. Oke, berarti kan ini sudah masing-masing bidang sudah dipanggil nih untuk podcast. Siap. Terkait dengan tugas dan fungsinya mereka masing. Wah, hebat sekali. Betul. Kira-kira dari pihak luar ada yang diundang nggak? Kalau untuk podcast ini gitu. Kalau untuk pihak luar sendiri kita masih belum nih. Selain dengan podcast dan kegiatan SMRT yang ada di Priuk, kemarin tuh ada kegiatan-kegiatan sosial tuh. Banyak siap. Wah, diangkat oleh teman-teman SMRT. Siap. Wah, hebat tuh. Kita ingin tahu kira-kira apa saja yang sudah dicanangkan sebelum dan sesudah dari kegiatan itu semua. Iya. Arahnya gimana kira-kira gitu? Yang jelas untuk kegiatan sosial kemarin yang terdekat itu kita mengumpulkan bantuan untuk korban gempa Cianjur. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi di korban gempa Cianjur harus ini tuh berikan tepuk tangan tuh. Jadi untuk korban Cianjur sendiri, untuk waktu itu ada gempa ya. Dan juga sebagai rasa bentuk kemanusiaan kita, akhirnya kita membuat surat itu untuk galang dana, galang bantuan baik dari instansi pemerintah, kemudian UPT DKI Jakarta, kemudian stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok, bahkan kantor pusat itu mengirimkan bantuan. Kita kumpulkan di sini, Bang. Koordinator di Sabanda, se-DKI Jakarta. Wah, berarti UPT semua kumpul jadi satu. Iya, UPT DKI, kemudian stakeholder pelabuhan, Pelindo dan semua perusahaan-perusahaan pelayaran itu memberikan bantuan di sini. Kantor pusat, para di direktorat dan bagian juga ngirim ke sini, Bang. Kita kumpulkan ke sini dan alhamdulillah itu kita bisa ngirim kurang lebih 7 truk ke Cianjur. 2 kali pengiriman. Jadi kita 2 kali pengiriman, di total tuh 7 truk. Kita ke sana bahan-bahan makanan gitu ya. Kemudian ada juga bantuan baju layak pakai, susu anak, kemudian bahan makanan yang buat anak bayi, balita segala macam. Nah, itu kita drop ke Cianjur dan kemudian kita taruh di teman-teman di marinir di sana. Biar teman-teman marinir bisa ngedrop ke lokasi-lokasi yang memang terdampak ya, karena marinir yang membutuhkan benar. Betul, langsung ke masyarakat. Jadi kita tidak door to door ke masyarakat, kita langsung dikirim ke kantong-kantong. Ya, langsung kita waktu itu di gedung DPRD Cianjur. Di situ ada Pasmar 1 Marinir ya. Jadi kita langsung drop sana, arahan Pak Adi Hartono, sehingga langsung dari teman-teman marinir yang mendistribusi ke para korban. Dan kita sudah dokumentasiin, ada di link YouTube kita. Mudah-mudahan sumbangan itu bermanfaat kepada yang menerimanya. Amin. Ngomong-ngomong nih, kita ngomong-ngomong. Ingin tahu nih, kira-kira teman-teman SMRT di Priuk berapa banyak sih sehingga bisa mengupload bisa secara cepat data itu? Apakah ada sekitar 20 orang atau ke 30 orang? Karena kan ini kok tiba-tiba apa saja bisa masuk langsung di-upload gitu. Kami pingin dengar nih gitu. Kalau untuk tim SMRT kita, banyak, Bang, banyak banget. Oh ya? Banyak. Wah. Tapi bohong. Banyak yang bisa dikerjain dalam 4 orang aja, 4-5 orang. banyak yang bisa dikerjain. Cuma 4-5 orang aja. Betul. Dengan kegiatan sepadat itu bisa dirangkumkan. Betul, Bang. Jadi kurang lebih gini, kita punya tim SMRT ini ada perwakilan dari tiap-tiap bidang gitu ya, tiap-tiap bidang. Dari bidang masing-masing. Dari bidang ada Kesbel ada, SISK ada dari P3 ada. Nah, mereka ini sebagai kontributor. Kira-kira apa sih yang ingin diangkat dari masing-masing bidang gitu. Kemudian juga tetap tentunya ada di bagian tata usaha di bawah ke Subak
KUH, Kepeguan Umum dan Humas. Nah ini ada beberapa teman intinya yang nge-leading ya di subbab kita nih di KUH ini yang nge-leading untuk pembuatan ataupun konten-konten yang ada di sosial media. Editing, betul, mulai dari tim kreatif, kemudian syuting atau pengambilan gambar video, kemudian editing sampai posting, Bang. Sampai posting? Iya. Wah. Mungkin kalau kita keluar dari sini bisa jadi production house, Bang. Diharapkan demikian gitu. Karena sudah ada punya ruangan sendiri, berarti kan sudah bisa membuat bisa Bang, bisa ya. Bisa banget gitu ya. Jadi alhamdulillah oleh para pendahulu kita di sini sudah dibuatkan satu sarana prasarana studio kayak begini, kemudian peralatan audio visual. Nah, kita bersyukur nih dengan ada fasilitas ini ya, kita sebagai penerus ya meningkatkan lah gitu ya, apa yang sudah dirintis kita perbagus lagi, kita sempurnakan lagi gitu loh Bang. Ini kan podcast ini kan salah satu adalah memberikan informasi kepada pengguna jasa, kepada masyarakat terkait dengan apa sih fungsi dan tugasnya KSU. Betul. Yang ada di Priuk nih. Betul. Nah, berarti kan setiap bidang itu memberikan materi edukasi kepada masyarakat. Nah, kira-kira apakah dari materi-materi itu dari masing-masing seksi atau langsung dari satu bidang itu masing-masing sendiri? Kalau untuk materi yang biasa kita angkat itu ada nggak isu-isu yang terdepan dulu? Isu, ingat. Jadi isu tuh harus kayak misalnya event-event yang terdekat gitu ya. Di event misalnya waktu itu kita gerai pas kecil nih dari SHSK, kita angkat gerai pas kecilnya dulu. Gratis dong, semua waktu itu gratis. Jadi total itu hampir 600-an dibikin pas kecil ya, 600 surat pas kecil. Nah jadi bisa dari eventnya dulu masing-masing bidang, atau misalnya tusi yang sangat dominan dari tiap-tiap bidang. Tusi yang dominan. Ya rutin yang dominan itu kita angkat gitu ya. Kalau nanti bisa bertahap yang rutin kita angkat mau apa lagi kayak gitu ya. Jadi bisa kayak gitu. Kalau yang sekarang macam sekarang ini menjelang Lebaran nih, menjelang angkutan Lebaran, apa yang sudah dilakukan? Kita rencana mau ngangkat nanti bikin podcast mudik gratis. Mungkin nanti kita undang dari teman-teman pusat program mudik gratis ini, karena pastinya kan mudik gratis menggunakan kapal laut pasti di Terminal Penumpang Tanjung Priok kan. Benar. Nah ini kita mau angkat supaya teman-teman atau bahkan masyarakat nantinya semakin tahu ada program mudik gratis dari Ditjen Perhubungan Laut. Tapi ingat, kawan laut perlu ingat, mudik gratis wajib mendaftarkan diri dengan membawa KTP, identitas diri maupun syaratnya vaksin lengkap. Oke. Siap. Nah tadi udah disebutin nih teman-teman semuanya. Jadi kita udah ngadain namanya mudik gratis kembali setelah masa pandemi kemarin. Teman-teman tinggal lihat aja di webnya di DJPL atau di Perhubungan Laut atau IG-nya dari IG-nya nanti kita sebutin ada di bawah ini ya. Semua peserta lengkap dan pastinya akan dipermudah semuanya. Oke, lanjut. Siap abangku. Pastinya ada namanya pemeriksaan uji petik nih. Siap, betul. Kami pingin tahu nih, Marine Inspekturnya Priuk berapa sih? Dan kapal-kapal yang sudah diperiksa tuh berapa banyak sih gitu. Kalau siap izin jawab. Nah ini terkait ini mudah-mudahan nggak salah nih, karena harusnya nanyanya sama Abang Diki nih, sama Abang Diki selaku Kabid SHSK nih. Nah kalau mohon maaf Diki, mohon maaf Kabid SHSK. Iya kemarin sih yang jelas Marine Inspektor kita ini antara 4 atau 6 gitu ya kalau nggak salah Marine Inspektornya. Nah kemarin sudah berjalan beberapa kapal uji petik dari kapal-kapal Pelni, dan juga kemarin pekan lalu Direktur Perkapalan Kepelautan Bapak Ahmad Wahid sudah datang kita pekan lalu untuk melakukan uji petik di kapal Kelut atau Dobon Solo kemarin. Kelut di kapal Kelut itu beliau hadir di sini kalau nggak salah hari Jumat pekan lalu itu siang, langsung bersama tim dari Direktorat Perkapalan Kepelautan menuju kapal Kelut itu langsung uji petik. Para kawan laut perlu ketahui bahwa setiap kapal yang akan dilakukan kegiatan di angkutan lebaran sudah dilakukan uji petik, sehingga keselamatan keamanan pelayaran terkait dengan kapal tersebut secara kelautan telah terpenuhi. Oke? Betul banget. Jadi nggak perlu khawatir buat para pemudik gitu ya. Dipastikan aman untuk menaiki kapal laut. Gitu. Nih, saya Garinta balik nanya. Audit aja mulu. Boleh. Nih. Jadi grogi kita nih.
setelah abang tadi kita semua udah studi banding nih, abang udah ngeliat nih studio kita nih, kemudian udah tadi kita ngobrol di atas nih di ruang rapat. Kira-kira kapan eksekusi mau bikin podcast? Diundang loh nanti ini saya nih. Pastinya. Sabandar Priok diundang dong. Pastinya, dengan jargon bersahabat Tanjung Perak kami akan mengundang Priok untuk hadir mengisi podcast kita di Perak. Berarti habis dari sini sudah dapat gambaran apa aja akan mau dibangun di podcastnya. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan kita doakan nih teman-teman semuanya, nanti podcastnya KSU Tanjung Perak bisa mengudara, bisa online di channel YouTube-nya KSU Tanjung Perak. Amin. Kita doakan ya. Amin. Semoga cepat, minimal habis Lebaran deh, biar nggak lama-lama. Oh pastinya, gitu ya? Pastinya. Kita kebut. Siap. Kita support terus. Kita sinergi antar UPT antar KSU. Mantap. Gitu ya. Gitu. Seperti contohnya seperti ini dibilang mantap. KSU Tanjung Priok mantap dan besti. Mantap gitu. Dan besti. Oke, Bang, mohon izin nih. Nah, kira-kira setelah dari kayak gini, abang udah tahu nih ya. Gitu ya udah kira. Nah, kalau di KSU Tanjung Priok sendiri salah. Tanjung Perak. Ini masalahnya sama-sama Tanjung, sama-sama Perak dan Priuk. Ini depannya huruf P, belakangnya huruf K semua nih. Agak kepleset. Cuma ada Tanjung Perak tepi laut. Kalau Priuk nggak ada. Cuma ada Tanjung Perak tepi laut. Oke. Bang, tadi kita lanjut. Untuk di Tanjung Perak sendiri, persiapan mau angkutan Lebaran udah ngapain aja, Bang? Wah, dengan kegiatan menjelang angkutan Lebaran, teman-teman dari Marin Inspektur, dari Kepelautan telah bersinergi dengan PT Pelni, dengan BUMN maupun pihak swasta melakukan uji petik. Wah, ngeri. Uji petik nih. Udah berapa kapal, Bang? 30 dari 33. Luar biasa. 3-nya kenapa belum? Masih di docking. Oh, kapalnya masih perlu perawatan nih. Perawatannya di mana? Perawatannya di dock. Nah, kami tunggu kapan turunnya tuh. Ayo cepat dong perusahaan-perusahaan yang kapalnya dock tuh, supaya kita nggak ada kerjaan lagi untuk lakukan uji petik lagi tuh, supaya clear tuh semua. Jadi pas mau mudik Hamin 14 kapal udah siap semua. Kapalnya ya? Sudah clear. Siap. Selain itu pastinya namanya pemeriksaan tuh pasti ada temuan. Oh pasti. Nah, akan dipanggil tuh perusahaan-perusahaannya untuk melengkapi temuan-temuan tersebut. Pastinya buat menjamin keselamatan dan keamanan para penumpang ya selama pastinya arus mudik nantinya. Benar sekali. Jadi itu sudah kami lakukan di Tanjung Perak terkait dengan terminal penumpang sudah siap, semuanya sudah siap. Fasilitas umum di terminal penumpang semua kita beresin ya Bang ya berarti ya. Sudah oke. Oke, mudah-mudahan kita semua berharap arus mudik kita nih di Indonesia, di pelabuhan-pelabuhan Indonesia tentunya secara umum dapat dengan lancar, aman dan nyaman. Amin. Iya. Oke Bang, karena juga waktu yang terbatas kita pada siang hari ini, kita udahi dulu aja Bang ya podcastnya, dan tentunya kita tunggu kita sebagai tamu di podcastnya KSU Tanjung Perak. Siap. Oke teman-teman semuanya, kita udahi dulu pada podcast pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang berbeda dengan tamu yang berbeda. Oke, terima kasih sudah menonton pada channel podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.